Alright guys. Wah. Kita sambil menunggu teman-teman join di sini bakal rame banget nih kayaknya nih. Hai 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 semuanya. Kali ini kita live di Instagram ya. Kemarin-kemarin live-nya di Clubhouse mulu soalnya. Sebentar ya, sambil. Alright. Oke, kita tunggu. Lah, hai, Coach David. Hey Hai. Dan, good to see you. Hai. Yes, sama-sama, sama-sama. Ini audiens pada excited banget nih. Thank you for having me today. Ya, you're welcome. You're welcome. Ini pada bilang penasaran insight-nya. Oke, guys, kita ini ya sambil menunggu teman-teman untuk bergabung. Ini pada ada di mana aja nih, teman-teman ini? Pada nonton dari mana aja? Saya pengen tahu sih, ini teman-teman dari mana aja nih? Saya pengen absen dulu, sebelum kita mulai. Coach David, sibuk banget tadi ya kayaknya ya. Oh yeah, well today we have apa namanya production hari ini. Oh, nice. Ya. Alright. Wow, ini ada dari Bali, ada dari Ambon. Lah, ini ada tetangga saya nih, dari Malang juga. Exactly the same complex with me. Dari Batam, dari Surabaya. Awesome. Alright guys, sebelum kita mulai, buat Anda yang belum tahu, jadi Coach David ini, wah panjang nih kalau saya ngomong nih ceritanya nih. Yang terakhir di mana nih? Sekata apa namanya nih? Sekata Perkasa. Indonesia Perkasa. Ya, Sekata Indonesia Perkasa. Indonesia Perkasa ya. Right. It's a coaching company gitu kan. And also Coach David juga adalah managing partner di Sovereign Capital VC. Kalau teman-teman taunya kata investor tahu gitu. Kalau VC kayak apaan sih VC gitu kan. So ada banyak banget yang sudah diinvest oleh beliau. Jadi ini saya lihat nih banyak banget sih, ada mulai dari Bright Story, saya kenal juga dengan Kevin, and then di Tada dengan Taufan saya juga kenal. Hactive8 Ronald teman baik banget sih. Dia bilang Hactive8 muncul karena dia ikut kelas saya kemarin. Jadi butuh developer, nah dia akhirnya bikin Printerous juga, itu kenal juga saya, Printerous, Kevin Osmond, kemudian Rebel Wars sama Michael ya, bener ya Michael. Banyak juga Sandit, wow ada Sandit juga. Jadi guys, ini teman-teman, hari ini kita akan ngebahas, jadi kemarin saya sempat mendengar bahwa misi dari Coach David adalah banyak orang di Indonesia, 1 juta orang ya kalau nggak salah di Indonesia, bisa maju gitu kan, dan dalam arti adalah penghasilan dari bisnisnya itu bisa mencapai 10 miliar at least dalam setahun, bener kan kayak begitu kan. Nah ini saya pengen bantuin nih menyebarkan ini ke teman-teman semua nih, jadi supaya mereka itu juga bisa nyampe ke sana. Nah maka hari ini actually pembahasannya adalah apa saja sih yang harus dipikirkan untuk mencapai segitu, atau mungkin bahkan angka itu bagi teman-teman di sini kayak mustahil lah, dan itu nggak mungkin lah, kegedean lah, ini pandemi kayak begini loh, yang penting jalan aja gitu. Alright, so kurang lebih itu ya teman-teman, perkenalannya kurang lebih seperti itu. Ini kita mulai aja dari sekarang ya. Alright. Lancar ya, suara saya clear ya teman-teman ya, untuk cek di Bro David ya, lancar ya. Teman-teman semua yang di sini suara saya lancar kah? Clear ya, hopefully aman. Alright. Oke, kalau aman, selamat datang, selamat malam teman-teman. Thank you so much udah datang di acara kali ini bersama dengan Coach David. Kita akan ngebahas bagaimana sih mindsetnya, pola pikirnya untuk membuat bisnis Anda itu bisa mencapai at least 10 miliar per tahun. Ya, saya sendiri juga believe itu sih sebenarnya sih, karena kita kalau lihat UMKM itu kan 5M ya, 4,8 ya. So, at least 2 kali lah dari UMKM ya. Jangan kecil-kecil terus gitu. Kita mau grow, Indonesia itu mau maju. So, kurang lebih pembahasan kita kayak begitu. Nah, sebelum kita mulai, Coach David ada yang pengen ini perkenalan diri lebih dalam lagi nih ke teman-teman nih. Silakan. Oke, boleh. Kalau mau perkenalan, thank you sekali lagi Danny to have me in your IG. Nomor 1, saya aslinya orang tua saya sebetulnya dari Surabaya, dari Jember. Papa mama dua-duanya dari Jawa Timur. Ya, tapi saya dari lahir sudah di Kota Medan gitu. Jadi saya lebih familiar dengan budaya orang Medan, bahasanya juga lebih bahasa orang Medan.
Saya tinggal di Medan sampai kira-kira umur 18, 19 tahun. Kemudian at around 19 years old, saya pindah ke Amerika Serikat di New York. Saya tinggal di sana total hampir 13 tahun. Tapi 3 tahun terakhirnya saya masih pulang pergi tinggal di New York, tapi residence-nya dipindahkan ke Karawaci di daerah Jakarta. Jadi itu cerita saya. Ini adalah tahun ke 11 saya tinggal di Jakarta. Gitu. Jadi I itu heard, kira-kira yang I saya heard kerjakan. you are ini ya, cousin of Chris Tahir juga ya, Cik Chris ya? Oh ya, that's right. Dari mama dia sama mama saya saudara. Oh, Yeah, alright, yeah, alright, yeah, alright. yeah. When I was in the US, I do a lot of tradings. I do pertamanya. I don't think it's called a business. Kalau hari ini saya lihat kepada diri saya waktu umur 19, 20 tahun, then I don't consider myself adalah seorang pengusaha, tapi seorang trader. Artinya apa? Artinya saya bisa beli barang, saya tahu barang apa yang bisa laku, dan saya bisa beli dengan harga yang baik, and then I sell it gitu. Tapi dari situ saya memulai karir saya, and after a while kita mulai membangun bisnis. And so itu yang memulai dari perjalanan saya. Kemudian pada tahun 2010 saya pindah ke Jakarta. Kita menyadari ada beberapa masalah yang kita bisa bantu selesaikan. And 2012 kita membangun sebuah venture capital investment company, namanya adalah Sovereign Capital, bersama dengan beberapa teman-teman. And berarti sekarang 4 tahun yang lalu, saya mulai melihat bahwa ada beberapa perusahaan yang banyak yang saya ketemu yang dimana kita nggak perlu uang dari venture capital. Tapi karena visi itu begitu terkenal dan kita punya unicorn di Indonesia and all those sort of things, banyak orang berpikir bahwa adalah perusahaan saya kurang seksi gitu. Kalau semuanya saya belum bisa dimasuk ke Tech in Asia atau bisa diinvest sama VC, and all those sort of things. Jadi 3 tahun yang lalu, walaupun saya masih investor, saya mulai melakukan pivot sedikit-sedikit dan kita mulai coaching beberapa company dan kemudian di tahun ini sebetulnya atau tahun lalu 2020 menjadi tahun pertama yang kita betul-betul mau melakukan pivot, ketemu sama COVID-19 gitu. Waktu ketemu COVID-19, as far as I am concerned, karena semua orang go online, semuanya tinggal di rumah, work from home, itu menjadi sebuah launching pad yang baik untuk kita untuk betul-betul do it. Jadi kita kira-kira setengah tahun lebih cepat daripada launching gitu. So this is still our year one being a business leadership coaching company. Jadi kira-kira itu sih sejarah saya. Nice. Oke. Saya mulai bertanya nih, sebelum nanti teman-teman ada sesi pertanyaan di belakang. Kenapa mikirnya adalah semua bisnis harusnya bisa nyampe 10 miliar? Fundamental pemikirannya seperti apa? Marketnya cukup gede kan? Atau harusnya orangnya cukup capable enough? Definitely. Ya, definitely. Kalau teman-teman semua lagi mendengarkan dan kalian lagi bangun perusahaan, think about it this way. Di Indonesia kita punya 270 juta penduduk, Amerika Serikat punya 320 juta penduduk. GDP mereka adalah 22 triliun US dollar. GDP Indonesia adalah 1 triliun US dollar. So if you do your math correctly, kita masih ada lagging kira-kira 21 triliun dolar atau kira-kira 20 kali lipat lebih besar daripada our current potential. Di tahun 2010 saya pulang ke Indonesia karena saya tahu secara finansial, secara ekonomi, bahwa Indonesia is prime. Kita punya potensi untuk bisa berkembang sebegitu besarnya. Di tahun 2010 kita belum punya 1 triliun US dollar. Jadi pertanyaannya bukan apakah kita dari 1 bisa jadi 2, jadi 3, jadi 4, jadi 5 triliun US dollar per tahun. Pertanyaan adalah seberapa cepat kita bisa sampai di situ. Itu adalah alasan pertama. Yang kedua, contohnya, saya tinggal di Amerika Serikat 2 kali kena krisis ekonomi, 2001 dan 2008. Dua-dua kalinya saya sudah adalah seorang pengusaha. Tapi ternyata, walaupun benar banyak yang unemployed, banyak yang kehilangan pekerjaan, bahkan bisnisnya gulung tikar, and all those sort of things, tetapi yang bertumbuh juga banyak sekali. Dan by the way, kehidupan sehari-hari tidak susah. And the reason for that, karena startup dan usaha kecil di Amerika Serikat itu memberikan kontribusi yang sangat besar sekali kepada perekonomian Amerika Serikat. Sedangkan di Indonesia, di tahun 98, di tahun 2000, itu masih pada posisinya adalah perekonomian Indonesia dikontrol oleh perusahaan-perusahaan korporasi. Sehingga kalau corporate mengalami masalah, the whole economy crumpled down. Nah, itu menjadi alasan kenapa saya pulang ke Indonesia dan saya mau menjadi, ini kata kuncinya, yaitu saya mau menjadi bagian daripada cerita bagaimana kita bisa membangun 1 triliun dolar yang baru di Indonesia. Nah, kenapa 1 juta usaha? Karena 1 juta usaha dikalikan dengan 1 juta US dollar adalah 1 trillion US dollar, which is the current GDP of Indonesia. Nah, saya tidak mengatakan bahwa saya nggak bisa involve dalam 1 juta usaha. That is just a fact.
saya cuma punya dua mata, dua tangan, it's impossible. Tapi saya mau menjadi bagian daripada cerita. Hari ini ketemu kumpul sama Denny. Mudah-mudahan memberikan inspirasi kepada kalian, beberapa dari kalian, dan kemudian kalian menjadi perusahaan-perusahaan itu. And dengan demikian kita terus menyebarkan, dan makanya nama perusahaan saya adalah satu kata, sekata Indonesia Perkasa. So because I truly believe that $1 trillion is too small untuk kita sebagai orang Indonesia untuk punya mimpi seperti begitu gitu. Jadi mudah-mudahan malam hari ini beberapa menit kita spend time bersama-sama. Salah satunya adalah menjadi inspirasi dan kalian mendapatkan ide-ide untuk mengembangkan usaha kalian. Dan mari kita bersama-sama bangun perusahaan-perusahaan $1 juta. So, ya, itu kalau misalkan dibandingkan dengan Amerika, well yes, itu 22 triliun ya US dollar gitu kan. Tapi kalau di Indonesia, untuk mencapai ke sana, bukan dari size-nya doang, tapi kalau misalkan dari edukasinya, ini gimana ya? It's like kayak, saya barusan dapat mention di DM saya, bilang, Dan, lu bilang udah pengalaman 20 tahun di internet, lah internet kan baru booming 5 tahun terakhir. Nah, orangnya masih kayak begini gitu loh. Saya bilang kayak, ya jangan membatasi dunia yang tak terbatas dengan keterbatasanmu. Saya bilang begitu. Nah, ini gimana gitu? Revolusi mentalnya kan, mass marketnya ini gimana nih? Hey, it is a concerning thing to think about. Tetapi kalau saya nggak tahu Denny sukanya olahraga apa, kalau saya obviously sukanya bola basket. If you think about it, great players don't worry about missed shots. Great players worry about making the shots, and when they make the shots, they remember the shots. Artinya adalah, kabar baiknya adalah kita punya 50-70 juta UMKM di Indonesia, dan we only need 1 million of them to make $1 billion untuk bisa menciptakan $1 triliun punya story di negara kita. Jadi buat saya adalah memang bakalan ada laggards, bakalan ada orang yang lebih pesimistis, ada orang yang mungkin tidak percaya, and all those kind of things. My bet is not on people yang masih nunggu bukti dulu. Mungkin tugasnya Denny dan tugasnya saya dan beberapa teman-teman di sini adalah kitalah yang menjadi perusahaan nomor 1 dan perusahaan nomor 1 juta untuk bisa creating that $1 juta atau 10 miliar dalam pendapatan, bukan dalam valuasi, sehingga ada 20 juta lagi yang akan melihat kepada 1 juta, dan mereka bilang adalah, if they can do it, masa sih kita nggak bisa? Just like any product development in the world, selalu ada early adapter, tapi ada yang lebih laggard aja, and for me, it's like, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada orang-orang yang belum percaya dengan mimpi ini, that's fine, gitu. Dan sekali lagi, pertanyaan tentang, bisa nggak kita 1 menjadi 22? Bisa nggak? Heck, bisa nggak kita dari 1 menjadi 2? Atau if you are a company right now, pertanyaan adalah, gimana caranya saya bisa bikin 10 miliar yang pertama? The fundamental thing that we have to be thinking about, ada perbedaan antara membuat transaksi 10 miliar atau kita sedang membangun bisnis yang memiliki revenue model, bisnis model yang bisa bikin 10 miliar per tahun. Itu adalah dua statement yang sangat berbeda. So long as Anda sebagai founder, sebagai CEO, masih mikirinnya adalah, gue mau cari transaksi, jadi yang dituju itu apa? Itu adalah angka 10 miliarnya. Gue mau jadi 10 miliar nih, gue mau pendapatan 10 miliar. Chances is that beberapa hal. Yang pertama, is very difficult. Oke, 10 miliar itu gede banget gitu ya. Nah, yang kedua yang lebih penting. Karena kamu bisa sampai jadi 10 miliar dalam pendapatan, tapi belum tentu you can repeat. Kita tidak bisa mengulang lagi kesuksesan kita. Dan kalau kalian dengarkan apa yang saya lagi bicarakan, jawaban saya itu adalah, kalau saya nggak ngerti caranya kenapa saya bisa create a model yang bisa bikin $1 juta in revenue, you will never going to inspire or help other entrepreneurs untuk juga create $1 juta. Jadi kuncinya bukan cari transaksi, tapi kuncinya adalah creating a business model dengan revenue model yang bisa mencapai that 10 miliar mark. Nah, kalau kita udah fokusnya di sana, mungkin untuk beberapa dari kita, 3 bulan, 6 bulan sudah sampai di tujuan. For some of you, mungkin 3 tahun, 6 tahun baru sampai di tujuan. Tapi nggak ada urusannya, karena 3 bulan atau 3 tahun dari sekarang, you gonna raise a lot of people yang juga bisa menghasilkan 10 miliar. Because cara kerja model adalah bisa di-repeat, bisa diulang, bisa di-recreate. Gitu. Jadi itu sih saya pikir sebagai fundamental ya untuk maybe helping some of you to be thinking about this adalah that one. Focus on the model. Oke, so kalau kita start gimana caranya untuk mencapai ke angka itu gitu kan. Jadi yang pertama adalah fundamental dari pemikirannya harus ke bisnis modelnya dulu gitu kan. Nah, apalagi nih? Jadi banyak orang yang di tempat saya nih terutama nih,
bahkan tidak bisa membedakan antara dagang dengan bisnis. Pura-pura bisnis model, ya kan? Pokoknya pandemi, saya mau bisnis gitu. Saya sampai mikir kemarin nih, pandemi lu dipecat, and suddenly lu bisa running bisnis. Kalau lu bisa running bisnis, kenapa nunggu dipecat baru running bisnis? Saya sampai nanya begitu, right? So, gimana pola pikirnya tadi kayak begitu kan, bahwa kita harus menemukan sebuah bisnis model yang bisa nyampe sana. Tapi what to do sekarang? Exactly the step-nya nih buat teman-teman yang ada di sini nih. Mungkin ada yang UKM, mungkin ada yang di tengah-tengah. Nah, what is the first step? Business model artinya adalah kita kenal nomor satu, first and foremost, you gotta know who is your market. Alright, it's not about like shooting in the dark and then untung-untungan gitu. Sering sekali sebagai seorang pelatih ataupun sebagai seorang investor, saya ketemu dengan banyak orang yang mengatakan bahwa adalah, penjualan kita bulan ini bagus atau penjualan tahun ini kita kurang bagus. And definisi daripada bagus dan tidak bagus adalah, kita meningkat 20% sebagai contohnya. Tetapi kita harus mulai berpikir tentang business model. Dan business model artinya dimulai dengan who is it that you actually are serving? Pasarnya siapa? Bukan cuma sembarangan, pokoknya ya saya sudah taruh advertisement, and then kemudian people buy it. Awesome. Right? So you gotta be thinking about who is this market, ya kan? Nah, secara singkat aja, karena waktu kita juga agak pendek mungkin, you all pasti pernah dengar kata-kata seperti customer pain gitu ya. Nah, so ada 4 hal that you want to check about your pain of your customer. Yang P-nya namanya cerita tentang persistency. Persistency talks about frequency. Anda punya customer ini, butuh Anda berapa sering? Apakah contoh, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap kuartal, setiap kali ulang tahun, setiap kali ada yang meninggal dunia, setiap kali ada yang masuk rumah sakit, setiap kali apa? Setiap kali ada yang hamil, setiap kali apa? Right? That is called about persistency. Dengan kata lain, if you look at my hand over here, persistency ada yang kayak gini. Tapi persistency ada yang begini. And the frequency of your customer matters to your company. Jadi bukan berarti begini, setiap hari gue mesti pakai Instagram saya sebagai contohnya untuk nge-post sesuatu, and you creating a very high frequency, but your users actually usingnya begini. So kita wasting all our marketing costs, we wasting all our effort, our energy, tapi sebetulnya gak ada orang yang melihat gitu. Ya, jadi itu menjadi satu. Go ahead. Kayak jualan pohon Natal ya, cuma Desember doang. Ya. Nah, itu cerita tentang yang nomor satu, persistensi atau frekuensi. Okay. Yang kedua, A-nya berarti adalah untuk agony. Jadi sesakit apa? Sakit cuman kayak digigit sama semut atau sakit kayak semuanya ditempelin pakai baseball bat sebagai contohnya, langsung bisa geger otak. Nah, itu agony. Jadi berarti dari persistensi dan agony ini ada 4. Yaitu adalah yang high persistency, high agony. Ada yang high persistency, low agony, ada yang low persistency, high agony, and low persistency, low agony. Nah, nggak ada rumusannya bahwa, bisnis saya itu maunya adalah yang semuanya high persistence, high agony sebagai contohnya. It doesn't really means that. Tapi itulah namanya marketing, artinya. Betul. Ya. Nah, jadi, tetapi apa namanya kenyataannya adalah, banyak orang yang berpikir bahwa adalah high persistent, high agony is the place where we can build a business. Now, generally speaking, secara umum saja, it is not necessarily true. Karena orang kalau sudah high persistent, bayangin nih, sudah high persistent, dan agony-nya itu betul-betul sakit, sorong kayak begitu, itu biasanya orang udah gak bikin keputusan based on logic. Orang udah bikin keputusan based on like lust, atau based on fear, atau based on... Nah, itu bukan dasar yang cukup untuk membangun sebuah bisnis. Because your customer not necessarily thinking to make that decision anymore. Hanya di impulsive buy doang. Dan itu sebabnya mungkin agak susah untuk disustain. But again, selalu akan ada pengecualian terhadap apapun yang saya baru katakan. Itu sebabnya antara P dan A ini dibikinkan sumbu X dan sumbu Y. Kalian boleh bisa berpikir adalah pasar gue yang mana sih sebetulnya? Alright, there's P and A. And then for the I, it's called interchange. Interchange artinya adalah penggantinya saya siapa? Jangan selalu kasih tahu begini. Okay, if you tell me right now bahwa tidak ada kompetitor, Denny Santoso ini gak ada kompetitornya. Okay, in Indonesia, what it actually means is that you are super blue ocean, but you are so super blue all the way until you have to educate the pasar and you will never make money. Karena kita masih Indonesia, kita masih 1 triliun US dollar, kita belum 20 triliun US dollar. Oke, jadi kita tidak mau terlalu ada di situ. Selalu bisnis itu biasanya ceritanya ada interchange. Kalau kita tahu pengganti saya siapa, kalau saya nggak ada di sini, siapa yang akan menggantikan saya untuk provide produk atau jasa itu?
If you can answer that question, maka di situ the market behavior atau the customer behavior itu menjadi semakin jelas buat kita apa yang harus kita lakukan untuk bisa menjawab sakitnya daripada si customer ini dan how can we solve that problem. So there you go, that's the problem, that's how you create business model. Dan yang terakhir yaitu adalah N itu adalah name atau itu nama. Nama penyakitnya apa? Gitu loh ya. Nah contoh aja nih supaya cepat, semuanya kalau di dalam dunia retail mungkin namanya itu adalah customer sakit karena kelewat mahal. Oke, berarti your strategy sebagai business model mungkin adalah I want to be the cheapest, right? But cheapest is not the only way. Although zaman-zaman sekarang ini, apalagi barang kita kalau generic punya, cheapest is going to be part of your business model, part of your strategy. Alright, tapi cheapest is not the only way. Contohnya kita bisa largest, yaitu adalah mungkin kita pakai koleksi yang paling lengkap, kita adalah one stop shop, itu namanya largest. Yang ketiga, maybe you want to be the fastest, yang paling cepat gitu semuanya ya. Atau mungkin most convenient. Oke, dan yang terakhir, mungkin you want to be the hottest gitu ya. Mungkin Danny Santoso nih ya, itu the hottest gitu ya. Everybody you know who is Danny. You know, dia bilang mau IG live, langsung penuh rame. That's called hottest. Right? Jadi kita semuanya harus punya ngerti apa sih yang dibutuhkan sama customer-customer kita gitu. Nah, gak semuanya selalu harus punya, semuanya kalau toko masih secara fisik. Mesti yang pasti paling besar, yang paling keren, dan yang paling murah, dan yang paling cepat. Nah, kalau kita bisa ya tentu luar biasa. Tapi kenyataan, fakta mengatakan bahwa, ya, tapi kenyataannya adalah belum tentu bisa. Belum tentu semua orang punya keuangan dan kemampuan untuk bisa melakukan itu. Tapi kenyataannya adalah dengan memiliki satu atau dua yang dijadikan menjadi modelnya kita, maybe itu sudah cukup untuk membuat kita menjadi besar dan menjadi sukses di dalam bidangnya kita masing-masing. Oke, so who ya? Jadi who, kita definisikan dulu marketnya, termasuk market size-nya, ukuran marketnya gitu kan. What next after market? Biar kita cepat aja, karena memang komplit nih. Iya. After market. Kalau semuanya kita udah bisa lakukan itu, berarti next-nya adalah kita akan tahu bahwa revenue model kita seperti apa. Sekali lagi, kita nggak lagi fokusnya cari transaksi. Ya, kalau kita semuanya ada orang mau beli daripada kita, tapi tidak ngikutin modelnya gimana? Ya nggak apa-apa lah. Orang mau bayar kok kita bilang nggak boleh. Jadi ya it's okay. Pasti nggak okay. Tapi untuk bisa bangun sebuah bisnis, kita perlu bukan cuma hanya bisnis model, but revenue model atau model apa yang bisa kita lakukan yang kita bisa katakan this is how we make money. Kayak begitu. Nah, secara pada umumnya kita mesti berpikir pertama-tama bahwa adalah gimana caranya bikin orang itu datang lagi ke tempat kita, right? You talk about semuanya Netflix atau Shopify, you know, things like that. You know, itu ada recurring gitu. Mungkin secara recurringnya saling mantuman, bisa recurringnya year to year, bisa recurringnya quarter to quarter. Nah, itu menjadi sebuah bentuk yang bisa kita pikirkan. Tentu kalian juga pernah dengar model katanya freemium gitu ya, supaya pakai dulu 1 bulan gratis, nah kemudian mulai dibayar. Atau mulainya free, kemudian jadi basic package, kemudian jadi premium, dan kemudian jadi so on and so on. Nah, ini semuanya menunjukkan bahwa saya mengerti perjalanan daripada customer saya, dan karenanya saya tahu kapan dia harus bayar, apakah setiap minggu atau setiap bulan, gitu ya kan, atau setiap kali cuma 2 kali setahun pada saat terjadi semuanya anak-anak lulusan kuliah atau something like that gitu. Nah, jadi itu menjadi sekali lagi yang kita cari adalah menjadi model yang kita cari. Oke, jadi who-nya udah ketahuan, habis itu revenue modelnya. Buat teman-teman mungkin ada yang belum paham ya, karena gini, revenue model yang di kepala teman-teman semua di sini itu dagang, transaksi sekali gitu. Bahkan revenue model yang kayak recurring aja mereka masih berpikir kayak apa ya recurring ya, kayak gimana caranya ya bikin mereka beli lagi gitu. Jadi ya buat teman-teman ada banyak sih sebenarnya disebut dengan revenue model gitu. Bisa langganan, subscription kayak Anda bayar Netflix tiap bulan, bayar internet tiap bulan. Nah, itu recurring tuh. Ada yang dagang begitu, ada yang dari iklan, ada yang dari donasi misalkan. Banyak sebenarnya, modelnya banyak. Nah, Anda mau pakai yang mana? Kemarin tuh saya sempat belajar satu hal kan, karena kita juga ngebangun platform kan. Kalau Anda tidak membayar pakai Facebook, Anda produknya. Begitu kan? Ya. Karena data kita yang sebenarnya dijual ke pembayar yang di sana, pengiklan dan sebagainya gitu. Asuransi, yes, ya. Asuransi recurring. Yap, asuransi recurring. So, Anda mulai memahami ya. Saya pernah ngeliat, ada yang menarik kemarin ya. Apa sih itu? Lupa sih namanya. Yang jualan baju, tapi dibuat sewa. Jadi recurring, tapi sewa. Supaya kalau ke kantor itu bisa ganti-ganti model, nggak bosen. Nah, bisa sampai kayak begitu. Jadi jualan fashion, tapi sewa. Alright, so
revenue model. What next? Begitu kita punya dua hal ini, Danny mesti membayangkan kayak seorang petinju, dia pakai tangan kiri sama tangan kanan. Betul gak ya? Gak ada orang petinju satu tangannya disimpan pakai tangan kanan doang. Itu nggak pasti tidak bisa. Nah, jadi bisnis model dan revenue model seperti tangan kiri dan tangan kanan. Jadi sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang founder, sebagai investor for that matter, that's the only thing yang saya terus kembali. Jadi gak ada rumusnya, ada tujuh rumus kagak. It's just business model, revenue model. Sepanjang kita punya dua hal ini, maka kita terus bisa bergerak dengan kaki kiri, kaki kanan, tangan kiri, tangan kanan. And as you continue to do that, dari sanalah kita mendapatkan kompetitif. Kita menjadi kompetitif di pasar, dan kita menjadi mengerti, apalagi nih yang harus saya kerjakan, apalagi nih yang harus saya perbaharui. Nah, dengan cara demikian, then kita mulai bergerak. You know, now, pada saat you guys are thinking about bikin a model, berarti kita tahunya begini nih. Kalau saya bisa semuanya punya 500 customer yang memiliki pattern atau memiliki pola tertentu yang mereka lakukan, berarti adalah ngurusin 500 sama ngurusin 1000 itu sama aja. You know, jadi kita mau mencapai kepada angka yang besar, kita mau mencapai sesuatu yang besar, kita mulai dulu dengan sesuatu yang kecil. Itu sebabnya khususnya kita di Indonesia, tidak semua bisnis, tapi kebanyakan daripada bisnis di Indonesia, kalian tidak butuh investasi dulu. Kalian nggak butuh dulu pinjaman uang dulu. Mulai dengan apa yang kita punya aja, itu sudah cukup untuk kita untuk bisa pergi ke level-level berikutnya. Oke? Nah, saya nggak tahu nih, saya lihat beberapa komen dari yang ikut di Instagram. Kelihatannya saya ngomongnya cepat, pakai bahasa Inggris. Oke, saya nangkep, saya akan ngomong lebih pelan. Tapi tetap kelihatannya kalian mungkin ada beberapa yang tetap nggak nangkep. Jadi saya mohon maaf terlebih dahulu. Ya, saya mungkin ngomongnya sama Danny nanti kalau jadi misalkan ada di YouTube, bisa dilihat lagi, dipelankan. Oke, now contohnya sekarang kalau kalian mau cerita tentang membangun model, jadi kalau sudah punya tangan kiri, tangan kanan, maka sekarang seperti badan kita ini, DNA kita memiliki 3 komponen yang berbeda-beda, yang kemudian menjadikan Danny dan David mungkin mirip, serupa tapi tak sama, etniknya kita sama, tapi ternyata kita badannya beda. Saya 185, 6 foot. Jadi itu agak sedikit berbeda semuanya. Jadi yang membedakan 7,4 miliar manusia, barangnya cuma 3 komponen, tapi di strain dengan bentuk yang berbeda-beda menjadi 7,4 manusia yang beda-beda. Sama juga kalau bangun bisnis, ada 3 komponen. Yaitu adalah seorang customer yang puas dengan kita, dia akan melakukan 3 buah aktivitas. Dia akan memakai barang saya, dia akan membeli barang saya, dan dia akan mempromosikan barang saya. Coba pikirkan, oke? Use, buy, promote. Dia akan beli, dia akan pakai, dia akan juga mempromosikan. Nah, zaman dulu, di zaman orang tua saya, ya kan, sebagai contohnya, orang bakalan buy dulu, beli. Habis beli, gua pakai. Kalau gua puas, gua promosiin ke tetangga satu kampung. Nah, kira-kira begitu. Jadi berarti ada bentuknya apa? B-U-P. Buy, use, promote. Tetapi di zaman-zaman sekarang, contoh kalau kalian Gojek, dan pada saat mereka baru mau mulai, bentuknya nggak begitu. Bentuknya bukan buy dulu, tapi use dulu. Habis use, dia bilang begini, lu promosiin dulu deh. Udah puas nih, nah sekarang baru beli. Itu juga bentuk-bentuk daripada yang tadi Danny bilang tentang semuanya subscription atau langganan. Banyak sekali yang bentuknya begitu. Pakai dulu, promo dulu, baru kemudian beli. Nah, gak ada aturan mainnya bahwa, oh berarti maksudnya zaman sekarang nih ya, kita mesti selalu kasih orang use dulu ya, jadi kita mesti kasih orang gratisan dulu ya. Belum tentu. Gitu. Jadi sesuai dengan bisnis kalian masing-masing, if you have your business model, ngerti pain-nya tadi apa, kan kalian punya revenue model, kalau udah mikirin kira-kira idealnya kita maunya seperti apa, sekarang kita bisa create dengan 3 komponen ini, bisa dengan berbeda-beda. Contohnya begini, Den. Contohnya adalah, semuanya kalian jual bakmi, semuanya kayak gitu. Nah, kalian tahu di dalam radius 5 km, ada berapa orang yang tinggal di sana, yang suka makan mie. Terus kita bilang gini, saudara-saudara, saya baru buka toko di sini, use dulu deh, gratis, coba dulu. Sepanjang bisa membuktikan dengan Anda tinggal di rumah di mana, dan hanya boleh sekarang, kita akhirnya use dulu. Pada saat mereka register, kita kasih nih minyak ke rumahnya Danny. Waktu Danny terima minyak, Danny bilang begini, strateginya, mungkin bilang begini, Fit, kalau lu, pakai kupon ini, maka saya akan kasih kamu 1 bakmi lagi gratis. Berarti dari you menjadi use, menjadi elemen keduanya use lagi. And mungkin untuk beberapa orang mesti pakai 5 kali dulu, sampai kemudian kita nggak ngomong apa-apa lagi sama si David. Tapi si David bilang gini, waduh, gua kepingin tuh makan bakminya si Danny lagi. Karena kenapa? Udah dikasih makan 5 kali, dan terusan saya ketagihan, saya mau makan minyak.
Tapi nggak ada gratis ke-6. Dan gara-gara itu, sekarang David akan beli 20 mangkok dalam waktu 20 hari, yang dimana 5 mangkok yang gratis yang pertama, biayanya di cross subsidi dengan 20 transaksi, nomor 21 sampai nomor 25, and that's why Danny is making a lot of money. Nah, itu contoh antara bisnis model dan revenue model bertemu bersama-sama. Dan menjadi sebuah DNA yang berbeda. Tapi mungkin ada Denny 2 yang juga jual bakmi juga di tempat lingkungan yang sama, mungkin DNA-nya berbeda. Jual barang yang sama, tapi dia cara jualnya begini. Dia begini, fit, gratis, berarti sama. U yang pertama sama. Tapi Denny 1 tadi kasihnya U1, U2, U3, U4, U5. Baru kemudian B1. Tapi mungkin untuk si Denny 2 bentuknya begini. U1, hasilnya begini. Bro, kalau gue kasih lu kupon nih, gue kasih lu diskon 50%, atau lu beli mie-nya, gue kasih lu voucher buy one get one free. Oke, berarti dari U ada tanda kurung, ada UB, karena masih use lagi, tapi sudah mulai belanja, walaupun belanjanya adalah cuma beli satu, istilahnya diskon 50%. You see, DNA-nya berubah total, ya kan? Tapi mie-nya masih sama loh. Mungkin mereka saudara kembar, mereka jual barang yang persis sama. Tapi bahkan pada saat mereka menggunakan bisnis model revenue model yang berbeda, tiba-tiba jadi sesuatu yang sangat berbeda. Sehingga itu sebabnya kita nggak perlu khawatir dengan adalah, kalau di Indonesia kita kadang pikir gini, wah di Indonesia fit, bawaannya tuh di copy paste tuh. Ya kan, kalau begitu siapa ngapain, semuanya copy gitu. Guys, saya tinggal di New York 13 tahun, kita jualan di jalanan, mulainya literally jualan di pedagang kaki 5. Itu Pak, setiap kali saya bikin apa, saya di copy paste sama semua orang. So much so that the Italian and the Mexican and the Chinese and the everybody, they give me a nickname. Di jalanan saya dikasih nickname namanya Cingli. Cingli itu artinya adalah manager. Padahal kagak ada orang milih saya jadi manager. You know why? Karena saya bukan aja mengizinkan orang lain untuk copy paste saya. Sebelum dia copy paste saya duduk di toko dia dan saya kasih sama dia contoh namanya Denny. Saya bilang, Dan, daripada lu copy paste gua ngajarin lu bikin lu punya DNA sendiri. Of course, pada saat itu saya umur 19-20 tahun, saya masih belum punya UBP yang ini, adalah sesuatu yang saya ciptakan 3-4 tahun yang lalu. But it remains the same concept, bahwa kita bisa sebelah-sebelahan, bahkan jualan di samping jalan, barang yang persis sama, and yet you create a different journey. Why? Sekali lagi, karena pasarnya itu memang begitu luas, dan semua orang membutuhkan sesuatu yang berbeda. So change the DNA, maka kita memiliki bentuk yang berbeda pula. Oke, good. Keren banget ya. Ini teman-teman mulai paham nih dengan analogi yang seperti itu. Question from me. Bikin penasaran tentang revenue model tadi. What do you think about marketplace revenue model hari ini? Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan yang lain-lain. Apakah dengan revenue model yang hari ini akan bisa catch up and finally profitable? Atau ini enggak? Yang the goal adalah cuman ya udah nanti dijual ke Amazon deh, hilang gitu. Atau gimana nih? What do you think? Oh, well, I think that you have to ask them. Saya tidak ikut-ikutan di dalam, mungkin komentar saya di tempat publik tidak perlu terlalu banyak gitu, tapi enough to say, menurut saya they have solid fundamental, mereka ngerti apa yang sedang mereka kerjakan, and they are doing well for a reason. You know, ada yang saya bisa membuat prediksi berdasarkan pengalaman saya, but there is going to be more yang I am not in part of the company. I don't even know what they want to do. Tapi they understand what they're doing for sure. You know, dan ada model-model yang sudah terjadi di luar negeri, yang dimana I understand that mereka juga mendapatkan inspirasinya, and then they do something about it. Right, okay. Nah, ini mulai banyak yang Oke, sebentar saya lagi bacain komen juga. Well, kalau misalkan sekarang kayak apa ya, perang harga kayak begini, what do you suggest? I mean, like kayak sekarang lagi heboh banget kan, pemerintah kayak lagi heboh banget dari China masuk, literally harganya modal gitu-gitu. What do you suggest buat teman-teman di sini? Ada apa gitu? Sekali lagi tergantung kalian lagi mau ngapain. Kalau kalian sedang lagi mau dagang, cuman mau buka, saya bisa masukin satu kontainer sebagai contohnya, dan kemudian saya mau bagaimana caranya dengan satu kontainer ini saya bisa untung 10%, 20%, 200% atau apapun bentuknya. Dan jawaban saya adalah you just simply have to fight with it. Mungkin ada sekali lagi yang tadi kita udah sebutkan, cheapest is going to be one of the most important model. Tapi lebih daripada yang paling murah, kita juga bisa berpikir sebenarnya kita yang paling cepat.
Anda bisa punya barang yang sama, tapi mungkin yang satu mungkin PO-nya atau delivery time-nya mungkin semuanya butuh waktu 3 bulan atau 3 minggu untuk dikirimkan. Tapi kalau beli dari kita, harga kita 10% lebih mahal, tapi kita bisa sampaikan dalam waktu 3 hari. Di zaman-zaman sekarang, tergantung barang yang kita lagi mau jual, tentu kita bisa menciptakan sebuah nilai atau sebuah value yang berbeda sehingga kita bisa menjual dan mendapatkan pendapatan yang cukup baik. Betul ya? Nah, tapi semuanya ini hanya berhubungan dengan transaksi saja. Jadi kalau semuanya ada orang perang harga sebagai just make an example gitu, Danny. Di dunia saya, tentu yang lebih murah dari saya banyaknya gak kepalang tanggung. Banyaknya gak banget tanggung gitu. Nah, kalau semuanya banyak gitu banyak, untuk membangun bisnis. Jadi bukan untuk mau dagang ya, mau bangun bisnis. Prinsip satu adalah Anda lagi bangun apa. Jadi saya tahu saya mau bangun apa, saya bilang gini, ya sampean kalau mau yang lebih murah ya monggo, silakan gitu. Nah palingan nanti sudah dapat yang murah-murahan, akhirnya balik lagi toh ke saya. Kenapa? Soalnya ya murah ada alasannya, murah soalnya ada kualitas. Ya sudah, bayar dulu yang murah-murah 24 bulan, kemudian baru kapok istilahnya, baru tahu adalah, ya ilah 24 bulan cuma gini doang. Akhirnya balik juga ke tempatnya kita. So you see, tadi kan saya udah bilang, kita mesti tahu frekuensinya, kita mesti tahu persistensinya. So I just don't have to do anything about it. Banyak banget orang tanya sama saya bilang adalah, ya biarin aja lah. Orang mau coba yang murah kok kita bilang nggak boleh, biarin aja. Setelah dia coba, atau waktu dia sudah punya lebih, baru dia sadar gini, kok gini ya saya punya coach, kok gini ya pelajarannya, kok gini ya. Nah akhirnya dia cari lagi kok sendiri. Nah pada saat dia mendengarkan orang lain mempromosikan apa yang kita kerjakan, anyway dia kembali lagi. Ya sudah, daripada kita dorongin dia sekarang beli dari kita turunin harga kita, turunin nilai kita sendiri, oh kebetulan later on masih bisa. Nah ini yang umum. Nah yang kedua kurang umum. Kalau kalian punya uang, filosofinya yaitu adalah kalian tanya pertanyaan ini. Bagaimana caranya saya memberikan bisnis saya secara gratis kepada customer saya, tapi saya masih bisa bikin 10 miliar. Nah, ini pemikiran kalau udah S2, S3 itu udah beda. Kalau sudah PhD itu udah beda pertanyaan. Pertanyaan bukan gimana caranya modal gue 50 perak, gue mau jual 100 perak supaya gue bisa untung 50 perak. Nah, itu adalah masih mungkin kelas SMP. Kalau udah mau berpikir in a high level, kita sudah berpikir tentang adalah gimana caranya saya give away, bisnisnya gratis. Mau pakai jasa saya? Gratis. Nah, kalau kalian lihat nih, kayak Danny, hari ini dia bikin IG live webinar. Dia ada pemikirannya bagaimana caranya dia bisa membangun sebuah bisnis. Tapi dia nggak suruh kalian registrasi, satu orang bayar 1 perak atau satu orang bayar 1 juta. Nggak ada. Semuanya gratis. Jadi ada cara yang lebih tinggi, ada cara yang lebih keren, yaitu adalah daripada gua compete sama lu lebih murah atau lebih mahal 10%, gua gratisin deh sekaligus. Ayo, kan nggak ada dong, nggak ada dari kalian yang gini. Harganya berapa? Bang, gratis. Mahal ya. Lo kok gratis dibilang mahal? Gimana caranya gratis jadi mahal? Namanya juga gratis is nol. Nah, sehingga itu merupakan sebuah strategi yang berbeda lagi. Tapi saya saran, kalau kalian masih belum bisa mengikuti pemikiran-pemikiran ini, ya mesti selesai dulu kelas SD, SMP, SMA, and later on, kita akan terus naik ke level yang lebih tinggi. Try beliau gratis di awal. Silakan download pakai broadcast semuanya. It's free. Begitu kita kemarin tuh ya, pertama kita charge. Harganya lumayan, 850.000. Wah, itu mesti ditambahin ini, tambahin itu, orang baru daftar tuh. Habis itu kita bikin gratis tuh. Begitu kita bikin gratis, itu lompat penggunanya itu langsung ribuan. Langsung literally kayak ribuan orang langsung lompat gitu. Ya memang bener banget kayak begitu kan. Nanti kalau mereka butuh fitur-fitur yang memang mahal atau tambahan, ya bayar. Tapi kalau mereka sudah butuh itu, artinya mereka udah pakai, udah dapat benefit. Baru saya dapat benefit. Gitu kan. So that's the step. Alright, so wih, ini waktu cepet juga. Gini, as a investor yourself, kalau ngelihat company untuk di-invest, itu apa aja sih kriterianya? Apakah revenue-nya harus gede? Apakah pre-revenue juga oke? Atau apa saja nih? Kita kan tadi ngomongin tentang revenue model dan sebagainya. Nah, what is the criteria? Especially di Indonesia. Ya. Nomor satu, khususnya di Indonesia, nomor satu, segala sesuatu dimulai dan diakhiri oleh foundernya atau oleh pemimpinnya. Oke, kalau Anda bukan orang yang mau get your hands dirty, yang mau help me Danny, mau kerja keras, mau tangannya itu berlumpur, ya mau keringetan gitu. Kalau mungkin kalian pernah dengar pemikiran kayak gini, CEO namanya adalah Chief Everything Officer. Berarti saya kepalanya,
saya juga jongosnya. Ya sudah, semuanya saya kerjain. Kalau kalian tidak mau lakukan itu, di Indonesia, menurut saya adalah Anda bukan seorang founder yang tepat. Khususnya kalau posisi kita adalah startup. Posisi kita adalah masih usaha kecil dan kita nggak sanggup untuk bayar kanan, bayar kiri. Nah, kita harus membangunnya dari umur 19 tahun saya bangun bisnis, sudah kayak begitu caranya. Saya adalah yang desain, saya juga yang mengerjakan. Sudah selesai semuanya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kalian sudah mulai besar, kalau saya sekarang nggak ada botol di sini, but think about this way. Kalau kalian punya botol air, oke, kan kemudian botol air itu bisa isi 550 mili. Kemudian ada orang tuang 1 liter, apa yang akan terjadi dengan yang 600 milinya? Ya tumpah saja, gak ada gunanya. Because everything begins and falls with the leaders. Artinya bukan hanya kamu pada saat sudah jadi superhero, istilahnya kayak begitu. Like very quickly, you need to have your Avengers team. You need to have your Justice League. Ya kan, jadi kita mesti punya timnya kita sendiri. Jadi itu bagian A, oke? Yaitu adalah kepalanya dan timnya. Tim intinya penting buat saya. Yang kedua, kita dari tadi udah ngomong, yaitu adalah bisnis model dan revenue modelnya. Saya lihat beberapa dari teman-teman, ada yang nanya adalah, bisnis model sama revenue model bedanya apa sih? Nah, kalau yang kayak begitu, saya kasih saran sama teman-teman. Pergi ke Google, tulis bisnis model. Keluar semuanya. Ada yang namanya BMC, Business Model Canvas, bukunya sudah ditranslate dalam bahasa Indonesia. Itu semuanya sudah ada. Jadi informasi ini bukan informasi ciptaan saya. Ini kalau teman-teman dosen bilang cepat nih, contohnya, saya mau kasih tahu. Saya gigi 1 aja belum masuk. Nah, jadi kalian mesti baru tahu gitu, oh ternyata bisnis itu seperti ilmu pengetahuan, seperti science, bisa dipelajari dan bisa menjadi hebat di bidang itu. Oke? Sebelum kita lihat ada orang yang, gile kok bisa ya kayak begitu ya? Udah kayak master Shifu aja. Nah, itu adalah karena jam terbangnya sudah banyak. Nah, jadi kalau untuk kalian mesti tahu nih, masing-masing kalian punya kelas lagi di mana. Oh, saya terminologi aja belum kenal. Oke, go buy a book. Oke, ke YouTube atau tanya sama Denny atau macam-macam. Kalian sudah punya. Ya. Jadi bisnis model dari model adalah kriteria kedua. Saya belum pernah investasi on transaction. Saya invest in model. Dan yang ketiga, baru kemudian kriteria saya adalah valuasinya seperti apa. Oke, jadi sebagai investor, saya harus cerita valuasi. Kenapa? Karena CEO-nya pasti worry about valuasi. Saya juga worry about valuasi gitu ya, karena saya perlu memikirkan tentang return on investment saya seperti apa. Nah, jadi ketiga hal ini saya pikir yang menjadi pedoman saya pada saat saya mau berinvestasi di sebuah organisasi. Tiga hal ini yang saya perhatikan. Yang terakhir tadi mungkin bisa dielaborate lebih dalam lagi, karena mungkin teman-teman di sini transaksional banget dan mereka agak jarang mendengar valuasi. Bisa dielaborate sedikit nggak yang belakang tadi? Valuasi gampang. Contoh, kalian semuanya pasti kalau zaman dulu pernah dengerin beli rumah, semua kayak gitu ya kan. Oh, mau menikah harus punya rumah dong. Kalau nggak punya rumah, berarti kita itu. Pertama-tama, rumah yang kalian beli tidak membuat kalian menjadi bahagia. Bahagia itu nggak ada hubungannya dengan punya atau sewa. Nggak ada. Nah, tapi kalau kalian mau investasi di rumah, bukan beli rumah karena saya di pressurize atau supaya keren, kayak begitu. Tapi karena saya mau investasi, pertanyaan saya buat kalian adalah, berapa harga yang cocok untuk rumah itu? Kalau dia bilang harganya 100 juta rupiah, itu kemahalan atau kemurahan? Itu tergantung. Tergantung apa? Yaitu ada rule of thumb atau menjadi sebuah pedoman umum bahwa rumah yang saya beli harus pulang dari modalnya dalam waktu 10 tahun. Jadi kalau saya beli 100 perak, maka dari tahun 1 sampai tahun ke-10 harus memberikan income pendapatan 10 perak selama 10 tahun. Kalau dapat 10 perak dalam 10 tahun, nah itu berarti adalah 10 tahun return on investment. Nah, itu loh yang namanya adalah investasi atau valuasi yang normal. Tapi kalau seumpamanya rumahnya harganya adalah 500 dan kemudian setiap tahun cuma dapat 10 perak, artinya rumah itu butuh 50 tahun untuk bisa balik modal. Nah, sekarang coba kalian pikir aja baik-baik. Untuk apa beli sesuatu, pulang modalnya 50 tahun? Itu literally dari yang punya rambut sampai botak. Yang rambutnya masih hitam sampai jadi putih. Nah, itu kan nggak bisa itu. Oke? Nah, sama seperti itu juga lah kalau kalian membuat valuasi. Contoh, kalian bilang begini, perusahaan saya mau nilainya adalah 10 miliar. Oh, gitu ya. Terus saya tanya, EBITDA-nya berapa? Nah, kalau kalian nggak tahu EBITDA itu apa, itu adalah Google. Operational profit. Ya, jadi di Google, saya nggak ada waktu untuk menjelaskan. Nah, kalau kalian lihat EBITDA-nya, let's say seumpamanya nih, EBITDA-nya cuma 100 juta rupiah. Kalau 100 juta rupiah, berarti dengan valuasi 10 miliar, itu adalah 10 miliar dibagi dengan 100 juta.
Anda sedang kasih tahu sama saya bahwa butuh 100 tahun untuk recoup investasi saya. Nah sekarang 50 tahun aja bikin saya garu-garu kepala kok sekarang jadi 100 tahun. Nah begitu. Nah sekarang itu kalau kalian udah ngerti konsep dasar valuasi, sekarang cara main valuasi sekarang itu begini caranya. Dengan 10 tahun yang sama, tahun yang ke satu hasilnya berapa? Nol. Tahun kedua berapa? Nol. Tahun ketiga berapa? Nol. Tahun depan berapa? Nol. Tahun lima berapa? Nol. Tahun keenam 70. You already know the rest of the story. Jadi sekarang tadi 10 tahun, setiap kamu dapat 10, 10, 10, 10, 10, 10, habis. Sekarang adalah 0, 0, 0, 0, 0, 0, tapi 70, 70, dengan 7 tahun, saya bisa recoup investasi saya, dan sudah untung 40 perak. Nah, dengan cara demikian, yang mana yang lebih bagus? Yang setiap tahun 10, 10, 10, 10 selama 10 tahun, atau yang 0, 0, 0, 0, 0, and then 70, 70. Nah, kalau kalian adalah investor, maka di dalam hukum investasi ada yang namanya low risk, low return, high risk, high return. Karena model kedua yang saya lagi ngomong sama kalian, itu namanya adalah high risk. Nah, kalau kalian bisa juga ngikutin apa yang saya baru jelaskan, berarti ada valuasi level yang ketiga, yaitu adalah masih sama ya 10 tahun ya. Tadi kan 0, 0, 0, 0, 0, 0, 70, 70. Nah, sekarang gini nih, negatif 50, negatif 20, negatif 30, negatif, negatif. Terus di sini gini nih, 100, 100, 100, 100, 100. So you see, resiko saya tambah gede. Karena di 5 tahun pertama, saya mesti inject, 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 inject. Tapi right after that, pulangnya adalah 100, 200, 300, 400, 500. Sehingga dalam 10 tahun yang sama, yang tadi satu adalah balik modal, 0. Skenario kedua menjadi semuanya dapat 300. Tapi dalam skenario yang ketiga, biayanya dan resikonya luar biasa gede sorok. Tapi dalam 10 tahun, saya bisa dapatnya adalah 100 kali lipat daripada harga dasar. Nah, sekarang kalau sudah kayak begitu, itulah namanya valuasi. Nah, kalau kita masih ngotot dengan model satu, yang adalah merupakan model yang pada umumnya, maka di situ kita terus bilang begini, model-model yang baru, itu model orang gila, itu pasti mau curi orang uang, itu pasti mau nipu orang, itu pasti mau apa. Nah, belum tentu, walaupun memang ada penipu juga yang ada di luar di situ, atau orang yang nggak ngerti kalkulasinya. Jadi pokoknya, kasih sampean di situ jual 200 ya saya punya, ya 175 deh. Dipikir kita lagi di pasar loak, lagi cuma mau tawar-menawar, nggak mengerti cara hitung, gitu ya. Jadi valuasi itu sesuatu yang penting sekali. Nah, kalau kita nggak mengerti itu, maka kita tidak bisa. Nah, ini sekarang adalah untuk saya sebagai investor. Saya mau bawa kepada bisnis kalian masing-masing. Valuasi penting buat kalian, karena kalian mesti berpikir tentang, saya mau bangun bisnis saya cuma 1 tahun, atau saya mau bangun bisnis saya 10 tahun. There you go. Itu sebabnya saya ngajak kita untuk berpikir bisnis model, revenue model. Karena kalau Anda sebagai pemimpinnya, sebagai foundernya, Anda cuma lihat adalah, ayo, selagi masih panas kita goreng. 3 bulan ini kita mau bisa punya omset 10 miliar sebagai contohnya. Benar, mungkin 3 bulan dapat 10 miliar. Tapi Anda tidak memikirkan tentang 9 tahun setengah kemudiannya. Yang dimana you are not creating any value. Jadi Anda dapat uang kecil sekarang, tapi ya udah mainnya kacangan melulu. Sehingga dari pengusaha kacangan, kalau kalian mau bangun bisnis yang besar, kalian mesti harus mulai berpikir lebih panjang. Nah, ini PR-nya. Kalau 10 tahun kejauhan, 5 tahun. Kalau 5 tahun masih kejauhan, 2 tahun. 2 tahun masih kejauhan, paling sedikit mikir bisnis itu 1 tahun. Jangan mikir bisnis itu cuma cerita 3 hari, 3 minggu, 3 bulan. Itu bukan bisnis. Itu seperti yang tadi Denny kasih tahu. Itu dagang. Itu adalah mau cari duit. Mau cari duit jangan bilang mau buka bisnis. Bukan. Business is about longer term. Ya, dan jadi anyway, saya nggak tahu teman-teman nyerapnya sampai di mana. Mudah-mudahan nggak bikin tambah pusing, mudah-mudahan tambah itu keren banget, itu keren banget, itu keren banget. Yuk kita langsung masuk ke Q&A. There's a lot of question di sini. Oke, saya ambil beberapa aja sih. Ini ada satu yang bertanya dari Mas Sana, bagaimana cara bisnis bisa scalable dengan cepat? So, what is the factor untuk bisa scale cepat tadi? Ya, so kalian pernah tanam kentang nggak? Nah, saya punya kebun kentang. Nah, di dalam kebun kentang itu nggak ada itu ceritanya. Gimana caranya bisa scalable cepat? Nggak bisa. Kentang sudah punya umurnya. Ya pokoknya dari tanam sampai panen yang mesti waktunya segitu banyak. Oke, pernah tanam cabai nggak? Nah, saya juga punya kebun cabai. Kalau kebun cabai, 2 minggu langsung panen. Nah, jadi tergantung bisnisnya masing-masing. Kalau tanam kelapa sawit, wah itu bisa tahunan itu.
tahunan baru kemudian bisa menghasilkan. Jadi jangan fokusnya adalah gimana supaya bisnis gua bisa scalable dengan cepat. Tapi Anda nggak recognize pasar saya pasar apa. Nah makanya tadi saya bilang, tadi saya akan mengulang lagi, yaitu adalah kalian mesti mikirin pertama-tama pain point-nya, P-A-I-N. P dan A-nya yaitu adalah tentang persistensi, frekuensi. Jadi kita nggak bisa bilang, gua mau skill cepat. Contoh nih, saya kasih contoh. Kalau kalian jual semir sepatu, gimana caranya kalian bisa skill dengan cepat? Karena penggunaan daripada semir sepatu itu mungkin adalah sebulan sekali atau paling banter seminggu sekali. Sehingga satu kaleng itu membutuhkan waktu mungkin 3 bulan, 1 tahun, baru ada pembelian lagi. Terus kemudian, I want to scaling, gue bikinin program buy one get one free, atau gue bikinin apa, supaya kita bisa scaling nih. Jawabannya adalah kagak bisa. Itu namanya kentang. Memang kayak begitu barangnya. Oke, jadi nggak bisa. Tapi ada nggak bisnis yang bisa cepat? Ya bisa dong. Contoh, jual kopi, jual Indomie, jual nasi goreng dan macam. Itu kan frekuensinya cukup cepat. Ini jangan diambil dengan satu rumus one size fits all. Semua orang pasti bisa. Enggak, tergantung kita nih lagi dagang apa. Itu sebenarnya pertama kita pikirin dulu persistensinya itu seberapa sering. Nah, sesudah dari situ, sekali lagi, baru kita berpikir tentang tingkat kesakitannya, agony-nya. Jadi kalau dia tidak dilayani, dia nggak beli produk kita ini, bisa kayak apa ini, kira-kira begitu. Nah, dengan dua kombinasi ini, kalian akan mendapatkan model. Modelnya kasih tahu, customer gua, ini yang high persistency, tapi low agony. Atau yang low persistency, belinya cuma setahun sekali, tapi high agony. Nah, dengan itu, itulah namanya bisnis model. Maka dengan demikian, kita mulai mencari. Ya, jadi jawabannya adalah scalable cepat itu semuanya harus cepat, tapi harus sesuai dengan masing-masing pasarnya. Ada yang cepat literally grow 20 kali dalam 1 bulan, tapi ada yang mungkin grow-nya cuma 20 kali dalam 1 tahun, gitu. Jadi tergantung bisnisnya masing-masing. Ini berarti sama nih, ada yang nanya juga, berarti kita harus mengorbankan waktu dulu di awal, memang tanpa hasil, harus sabar dan menunggu hasil yang besar. Jawabannya sama ya, tergantung juga ya. Every business model is different. Nah, kemudian ada nanya, bisnis model dulu atau revenue model dulu? Oh, absolutely bisnis model dulu. ini kan kayak begini ya ceritanya Denny ya. Ini kayak semuanya kita pergi ke dokter gitu, ya kan? Kita pergi ke dokter, baru duduk, belum lagi ditanyain, belum lagi didiagnosa, belum lagi apa-apa. Dokter sebagai, ini makan nih 5 kali 1 hari. Kan kita bilang, dok, saya sakitnya sakit mata. Iya, udah makan nih 5 kali 1 hari. Pasien kedua masuk adalah kakinya, lututnya sakit. Nih makan nih 5 kali 1 hari. Nah, itu kan agak kurang masuk akal karena revenue model cerita tentang jualan. Sedangkan bisnis model cerita tentang mengenali pasar saya siapa. Jadi kita mesti kenal dulu. Istilahnya kalau orang datang kita tanya dong, Den, lu sakit apa, Den? Ya ini gua sakit gigi nih, Fit, sakit gigi. Ya sakit gigi dokter gigi. Kalau sakit lutut pergi ke dokter tulang. Kan betul dong. Kayak begitu. Jadi nggak bisa kita bilang, oh yang paling penting kita jualan dulu. Nah, itu namanya dagang. Kalau mau bangun bisnis, kita mesti kenal dulu pasar gua siapa. Mereka ngapain? Kalau kita udah tahu mereka ngapain, baru kita bilang begini, kenapa ya dia mau bayar gua? Nah, itu namanya revenue model. Got it. Nah, kemudian ini juga berkaitan. Bagaimana menentukan revenue model yang cocok untuk bisnis saya? Kan bisa macam-macam tuh, baju aja bisa dijual, tapi bisa disewain juga gitu. Buat orang yang belum paham nih, ada referensi kah atau apa nih yang kira-kira ini bisa disarankan? Jadi ini adalah sesuatu yang sangat topik yang sangat besar, tidak mungkin bisa diselesaikan dengan baik. Tapi kalian punya teman yang baik, kalian punya Kak Denny di sini yang saya tahu dia punya banyak sekali pemikiran dan ide-ide. Dia juga punya banyak exposure dari bidang berbeda-beda. Menurut saya nanti dilanjutin aja di situ gitu ya. Tapi secara revenue model tadi sudah dikasih tahu ada yang bentuknya langganan, subscription. Tadi Denny juga kasih tahu. Mungkin saya kasih tahu sesuatu yang mungkin ini bisa membantu beberapa daripada kalian paling sedikit. Yang pertama, ada yang namanya itu adalah snowball effect. Atau seperti kalau kalian bisa bayangkan itu apa ya snowball effect ya. Contohnya kalau ada bola salju yang diturunkan dari atas gunung, dia akan terus rolling. Dan semakin dia turun ke bawah, kalian bisa bayangkan bolanya jadi tambah gede, tambah gede, tambah gede, tambah gede. Nah, itu namanya revenue model. Artinya kita bisa jual cuma satu barang, kita mungkin cuma punya 8 SKU sebagai contohnya, tapi kemudian ini barang yang akan dipakai terus. Sebagai contohnya sampo mungkin sebelumnya. Kan dipakai lagi. Jadi semakin dia pakai, satu customer itu dia akan terus rolling terus nih.
sehingga menjadi tambah besar dan tambah besar dan tambah besar. Yang satu lagi namanya adalah bowling pin effect. Atau kalau zaman sekarang kita sebutnya ada bahasa baru, namanya adalah the long tail, kayak begitu ya. Nah, sekali lagi, mau bowling pin effect, mau long tail, kalian Google kalau yang nggak tahu definisinya apa. Tapi pada prinsipnya, saya lebih suka pakai bowling pin, supaya lebih gampang. Kalau kalian pernah main bowling, di kepalanya ada 1, kemudian ada 2, kemudian ada 3, kemudian ada 5, dan ada 7. Artinya adalah kita pukul pin yang pertama, tapi dia jatuh pukul pin yang kedua. Nah, itu juga merupakan sebuah revenue model. Kita berpikir gini, oke, saya mau jual sepedanya, sepedanya itu adalah bola pertamanya. Tapi sebelum waktu dia udah kena di situ, dia pasti butuh helm juga. Nah, itu bowling pin kedua. Dia juga butuh apa sebenarnya? Dia butuh asuransi sebagainya, supaya dipakai selama 6 bulan ada garansinya. Oke, itu bowling pin yang ketiga. Nah, 2 dan 3 dari helm, mungkin dia juga butuh lampu yang di belakang tuh supaya ada kelap-kelipnya. Oke, itu mungkin bowling pin keempat. Nah, jadi bangun revenue model dengan berpikir bahwa adalah bisnis gua yang benar-benar adalah jual sepeda. Tapi kalau saya jual sepeda dengan harga yang sama dengan semua orang, kompetitif saya apa? Ya udah deh gini, gua jual dengan harga yang 5% lebih murah lebih dari cost saya jual 5% lebih murah. Berarti rugi dong 5%. Tapi dari sekian banyak, dari 100 unit sepeda yang kita jual, berapa banyak yang kena bowling pin 2, berapa banyak yang kena bowling pin 3. Nah, dari sana, maka dari yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan ke-20 sebagai contohnya, di situ setiap penjualan saya bisa mendapatkan keuntungan dari tempat-tempat yang lain. Nah, ini namanya adalah revenue atau pendapatan yang dimodelkan, yang dibikinin polanya. Jadi, sehingga ada satu bentuk di mana, oh, ini nih, satu orang, bahwa bakalan nih punya, semuanya keuntungan 2 juta rupiah per unit. Tapi kalau orang lain lihat bisnis kita cuma dari depan, dia bilang gini, ini orang gendeng kali ya. Orang beli 100 juta, dia jualnya 95 juta. Kok mau ya rugi? Ah, ini mah pasti korupsi nih. Nah, dari kacamata mereka mungkin kita korupsi. Yang dia nggak ngerti adalah kita punya bowling pin effect dengan the way we creating, the revenue model. Jadi contohnya ini ada begitu banyak sekali. Kalau tadi yang Denny tadi sudah sebut, itu namanya adalah hook model. Hook model itu kayak orang mancing, gitu ya. Jadi kasih umpan, kalau udah ditangkap, diangkat, kita angkat ikannya, kita kelola. Bisa jadi ikan asinan, bisa dibikinin jadi sashimi, bisa dibikinin semuanya sop ikan. Nah, dengan memberikan value yang lebih tambah, maka kita mendapatkan revenue model yang berbeda. Sekali lagi, ini levelnya level PhD. Levelnya S3. But if you want to search about it, namanya adalah hook model. Kayak itu ya, hook, keren banget. Ya? Itu kemarin aku juga terima banyak message sih. Dan lu udah punya bisnis begitu-begitu, kok masih jualan buku sih? Ya, itu pin pertama saya, jualan buku. Belakangnya ada course, ada mastermind, ada platform, ada macam-macam gitu. Bahkan dari situ aja belajar, ngerti cara jualan online. Saya punya juga Bonels. Ini yang baru dapat investment kemarin di bulan Desember. Nah, kan bisa jadi reseller ini. Jadi reseller ini itu kebanyakan memang dari follower saya yang sudah belajar. Jadi rolling sebenarnya. Jadi buku itu cuman, ya tadi bener banget, itu the first pin. Cuman orang lihatnya ya, dan lu kok jualan buku doang sih? Ya. Oke. Ada lagi nih. Saya udah punya usaha kecil 5 tahun, namun stuck di situ-situ aja. Persistensinya kurang, apakah harus ganti usaha ya? Ini banyak banget kayak begini memang. Jadi kalau ada give up, ya udah, kayaknya ganti bisnis. Jadi lompat-lompat begitu. Ini banyak banget kayak begini. Kalau kalian ngerti tentang konteks daripada kentang dan cabai rawit, maka kalau kalian ngerti ke perkebunan sedikit, maka kita membutuhkan 3-4 bulan untuk panen kita punya kentang. Tapi cabai itu cuma butuh 2 minggu, kemudian sudah bisa menghasilkan dan kita bisa jualan. Jadi kentangnya saya taruh, dan kemudian di jalanannya sekarang selagi masih tumbuh, saya pasangin cabai rawit di tengah-tengahnya. Jadi setelah 2 minggu mulai panen, ya kan? Sampai kapan? Sampai 3 bulan pada saat kentangnya bisa dipanen. Pada saat kentang mau dipanen, apakah cabai rawit sudah tidak bisa menghasilkan? Masih menghasilkan. Tentu saja diapain? Cabut, tebang, buang semua. Kenapa? Karena bisnis gua, bisnis kentang, cabai rawit, itu hanya untuk hidupin operasional selama 3 bulan itu. So, in some of your businesses, seperti contoh yang barusan dipakai, mungkin kalian mungkin sekarang baru tahu, oh, bisnis gua ini bisnis kentang. Memang waktunya itu lead time-nya panjang. Memang butuh semuanya 5 tahun atau mungkin 7 tahun baru bisa mulai panen. Oke, tapi selama 5 tahun, 7 tahun kan kita harus hidup dong. Operasional mesti jalan dong. It's okay untuk punya
transactional business. Seperti saya tanam cabai rawit. Karena cabainya itu ya bisa hidup, menghidupkan tanpa saya harus terus suntik modal terus selama 3 bulan penuh. Jadi ini dipakai hanya untuk, kalau bahasa bisnisnya adalah cash cow, hanya untuk dapat likuiditas supaya bisa terus bisnisnya berputar. Tapi ingat nih, banyak orang yang pikirannya kayak begini, waduh sayang ya, nanti waktu kita mau panen benerannya, kita nggak mau fokus di kentangnya, kita bilang udah keenakan dapat uang dari cabai. Nah kalau saya enggak, saya tahu saya bisnis apa. Saya tahu saya bisnisnya kentang. Jadi pada saat kentang mau dipanen, cabai harus mati. Oleh karena itu kalau kalian ngerti nih mindset seperti kayak begini nih, pada saat kalian bangun bisnis kalian, mikirin tentang keuangan operasional sehari-hari, kalian harus bikin situasi, kondisi, dan environment yang dimana kalian tahu nih, nanti kalau kita lagi mau kerjain bisnis utama kita, ini bisa digeser dengan gampang, dengan baik. Jangan kita menggebu-gebu terus investasi lagi, taruh lagi, taruh lagi. Pada saat cabai rawitnya nanti mau digeser, kita bilang, tapi kan sayang, Fit. Gue udah taruh uang banyak loh, kalau sekarang gue mesti jadi rugi loh. Nah, salah sendiri. Because Anda lupa sebetulnya lagi mau bisnis apa. Gitu. Ya, mudah-mudahan membantu. Nah, ini sama juga buat teman-teman juga. Jadi, saya bisnis platform, Travelio. Tapi untuk cash cow-nya, jualan buku. Ya kan? Jadi berarti kalau nanti platformnya udah segede Facebook, ya saya nggak perlu jualan buku lagi. Maka buat teman-teman, buruan aja sebelum itunya saya cut gitu kan. Oke, waktunya sudah habis. Bro David ada last ini advice, pesan buat teman-teman sebelum kita close. Ini pertanyaannya banyak banget dan ada yang nanya juga, terima coaching nggak? Langsung ke website aja ya kalau misalkan mau nanya tentang coaching ya. Langsung di-follow aja. Langsung di-follow aja. Ya, silakan Bro David, ada last advice buat teman-teman sebelum kita kalau close. kalian mau kalau kalian ada interest tentang coaching, kalian bisa DM saya pribadi. Kalau kalian ada pertanyaan bisa dikirim ke Denny atau bisa dikirim ke saya dengan senang hati. Saya tentu nggak bisa jawab langsung satu persatu langsung, tapi sebisa kami pasti akan mencoba untuk menjawabnya. Oke? Pesan saya untuk kita di Indonesia, look, yang pertama-tama bisnis gagal karena nggak bisa jualan. Anda tidak perlu harus punya produk yang paling hebat untuk bisa sukses. Anda pertama harus mengerti untuk jualan. Kalau kalian sudah bisa jualan, maka teknik kedua yang semua daripada kita mesti miliki, yaitu adalah manajemen. Manajemen apa? 3 hal. Yang pertama, manage waktu. Yang kedua apa? Manage orang. Dan yang ketiga adalah manage duit. Oke, manage itu kalau kita istilahnya kayak punya botol gitu, kalau ada lubang di bawahnya, kalau Anda tidak bisa manajemen, itu botolnya bolong. Jadi mau diisi berapa aja, orang paling hebat apa aja, bolong semua, turnover ada di mana-mana. Alright, so ini adalah seperti koin. Pikir ini koin. Koin harus punya 2 sisi baru bisa berharga. Kalau koin punya cuma 1 sisi, gimana cara beli barang? Kan nggak bisa toh? Nah, itu namanya jualan. Yang di sini satu lagi, namanya adalah manajemen. Kalau sudah punya koinnya untuk apa? Untuk ditransaksikan. Artinya apa? Kita harus berguna untuk bangsa dan negara kita. Kalau kita tidak menjadi jawaban untuk customer kita, tidak menjadi jawaban untuk employee kita, tidak menjadi jawaban untuk bangsa dan negara kita, pantesan Anda jadi pengusaha ini mau ngapain? Gitu, life is too short. Nah, di sini mau boleh cari pakai duit YOLO. mereka. Of course. Saya juga mau cari duit, tapi mungkin saya membetulkan sedikit. I'm a coach after all. Saya nggak pernah cari duit. Saya bangun bisnis model yang bagus, saya bangun revenue model yang bagus, duitnya tarik saya. Saya nggak perlu tarik, dia yang tarik kita. Oke? Kenapa? Coba kalian bayangkan aja, kalau kalian menyukai program IG Live pada malam hari ini, tentu kalian mau follow kami kan? Tentu kalian mau tanya lebih baik pertanyaan kan? Saya nggak suruh kalian untuk daftar apa-apa, but you want to do something with me, right? You know why? Because we provide value. Kita memberikan nilai dan kita memberikan kontribusi kepada orang lain. Bukan fokusnya adalah gimana caranya orang-orang ini, gua pikirin dia gimana caranya biar gua bisa untungin dia. Nah, kalau saya mentalitas kayak begitu, kalian mau udah bisa cium ini mah orang munafik dari situ-situnya. Nah, gara-gara itu bisnisnya bikin bisa punya transaksi, tapi tetap aja kalian pada akhirnya ada bilang gini, bohong deh, gak ada gunanya deh ngomong sama si David. That is going to be the reality. Jadi fokus saja sama kontribusi, bangun model yang bagus, uang bakalan cari kalian semuanya. Mantap, ini pada bilang butuh part 2 katanya. Butuh part 2. you just become ini ya, salah satu favorite coach yang ada di my IG Live nih. Oke, buat teman-teman thank you. screenshot, di-share, di-tag ke saya Denny Santoso dan De Cokro. Ya, silakan langsung dilakukan itu. Kemudian saling di-follow juga Denny Santoso and David Cokro ya. I think itu, thank you so much, ini luar biasa banget insight-nya ini. Kayaknya kita kapan-kapan harus bikin part 2 memang.
Definitely. Alright, I think Welcome. itu ya teman-teman, thank you so much buat teman-teman juga ini sampai 500 lebih di sini. Luar biasa banget. Alright, I think itu aja Bro David. Thank you so much malam hari ini udah hadir. Kita ketemu nanti next time lagi ya. Thank you so much buat teman-teman semuanya and bye-bye guys. Bye.